Oke, jadi kemarin kan gue bikin video panduan cara beli mechanical keyboard di tahun 2025 sebagai follow up video tier list mechanical keyboard gue di tahun 2024. Tapi di akhir tahun kemarin itu gue nggak cuma bikin video tier list mechanical keyboard aja, tapi gue bikin video tier list mouse gaming juga. Nah, sama juga dengan tier list mechanical keyboard, yang tier list mouse juga punya masalah yang sama. Bukannya jawab pertanyaan, justru malah bikin tambah banyak pertanyaan. Itulah kenapa di sini gue bakal bikin video yang jadi follow up juga ke video tier list mouse gaming gue, yang premisnya juga sama kayak panduan cara beli mechanical keyboard kemarin. Kalau di video ini, panduan cara beli mouse gaming di tahun 2025. Jadi kalau misalnya kalian lagi mau beli mouse gaming dan masih bingung apa aja yang harus dipertimbangin, apa aja yang harus diperhatiin sebelum kalian pakai duit kalian yang udah kalian earn susah-susah buat beli mouse gaming gitu ya. Nah, kalian bisa nonton video ini sampai habis. Nah, kebetulan di video ini gue juga nggak sendiri ya, karena gue bakal ditemenin sama temen gue juga buat ngasih panduan cara beli mouse gaming ini. Tapi buat tahu siapa orangnya, kalian harus nonton sampai habis dulu. Nah, sama halnya dengan video panduan cara beli mechanical keyboard, di video ini bakal ada juga 8 poin pertimbangan yang perlu kalian perhatiin sebelum beli mouse gaming impian kalian. Dan langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Nah, untuk poin pertama, sama kayak yang video panduan cara beli mechanical keyboard, yaitu budget. Kalau buat beli mouse gaming, itu konsep budgetnya beda sama kalau kalian beli mechanical keyboard. Budget di sini itu justru ngaruh ke performance mouse-nya, tapi cuma sampai poin tertentu aja. Intinya bakal ada 3 segmentasi budget ya. Ada yang versi budget banget gitu, budget aja. Terus ada yang versi mid-range, sama ada versi flagship atau yang paling bagusnya. Nah, khusus yang segmentasi budget ini sebenarnya harganya bisa dibilang cukup murah ya, karena menurut gua sendiri untuk segmentasi mouse gaming budget ini bisa start di 100 ribuan aja. Tapi untuk di segmentasi budget rendah ini kalian juga harus lihat sensornya, karena ada juga mouse gaming yang harganya 100 ribu tapi sensornya nggak jelas gitu. Jadi daripada kalian beli mouse gaming terus malah nggak enak dipakainya, harus lihat dulu gitu harganya segitu apakah sensornya jelas apa enggak. Tapi masalah sensor bakal gue bahas lebih lanjut nanti. Pokoknya memang iya, kalau misalnya kalian beli mouse gaming yang lebih mahal itu biasanya lebih bagus, tapi tetap harus lihat juga nih, lebih mahalnya tuh kayak gimana. Kalau misalnya kalian bandingin misalnya mouse 100 ribu sama mouse yang harganya 700 ribu, itu udah pasti beda gitu performanya. Tapi kalau misalnya ini mouse 700 ribu, terus ini mouse 2 juta, itu biasanya bedanya kecil banget sih. Pokoknya yang perlu kalian perhatiin itu, mouse gaming itu barang tersier ya, bukan barang primer. Jadi kalian jangan sampai nyesel gitu ya, beli udah mahal-mahal ternyata ya sama aja gitu performanya sama mouse yang relatif lebih murah harganya gitu kan. Dan jadinya juga kalian nggak perlu beli yang paling mahal juga. Dan jangan sampai jadiin pro player itu acuan juga gitu, karena pro player itu pakai mouse yang mahal-mahal karena mereka itu disponsor atau dibayar gitu biasanya. Sedangkan kalian harus bayar untuk pakai mouse yang sama. Jadi intinya pakai duit kalian secara bijak, siapin dulu budget buat beli mouse gaming impian kalian. Kalau misalnya budgetnya udah disiapin yang lumayan banyak, boleh aja gitu ambil mouse yang bagusan dikit gitu. Tapi kalau misalnya budgetnya nggak nyampe, jangan dipaksain, karena sekali lagi gue ingetin, mouse gaming itu barang tersier ya, bukan barang primer yang harus banget kalian beli. Halo guys. Halo guys, perkenalkan nama gue Barjon Davis dan warga TikTok lebih mengenal gue sebagai Drift, dan spesialisasi gue adalah gaming mouse. Ya itu, intinya gitu. Oke, jadi gue ditugaskan oleh Bapak Tommy untuk membahas berbagai hal tentang gaming mouse. Jadi segmen kali ini kita akan bahas tentang koneksi. Jadi koneksi di mouse itu utamanya ada 3 ya. Pertama ada kabel, kedua ada Bluetooth, dan yang ketiga ada dongle 2,4 GHz. Dan karena konteksnya hari ini kita bakal ngomongin gaming mouse ya, seperti yang kalian lihat di meja gua pada saat ini, 100% mouse yang ada di meja gua ini pakai dongle 2,4 GHz. Dan dongle 2,4 GHz itu adalah koneksi yang paling ideal untuk dipakai pada saat kalian main game menggunakan gaming mouse. Terutama kalau misalnya kalian main game yang tipenya kayak kompetitif FPS gitu misalnya. Kalau misalnya kalian memang pengen ngekat budget, let's say budget kalian maksimal di 100 ribuan gitu, seperti yang tadi Tommy sudah sampaikan, maka pilihan kalian itu akan lebih banyak ke mouse kabel. Terus kalau Bluetooth gimana bang? Kalau Bluetooth gue nggak akan terlalu saranin untuk gaming ya, karena satu latensinya besar, dan kedua ya nggak visible lah
kalau misalnya kalian tujuannya untuk main game kompetitif. Tapi kalau misalnya kalian main gamenya kayak game santai gitu, ya sebenarnya Bluetooth nggak masalah juga sih. Terus pertanyaan selanjutnya, Bang, mouse wireless delay nggak, Bang? Setahu gue pada saat gue mencoba semua mouse yang ada di meja ini sih nggak ada yang delay ya. Maksudnya delay dalam arti delay yang mengganggu performa gue pada saat lagi main game. Delay-delay yang kayak begitu tuh nggak ada. Tapi kalau misalnya kalian mau berargumen apakah mouse wireless itu ada delaynya secara objektif, ya pasti ada, of course gitu. Sekian milisecond lah. Tapi delay dalam gaming mouse itu seharusnya itu nggak mengganggu performa kita pada saat lagi main game. Oke, di segmen ini gue akan membahas tentang bentuk mouse. Dan menurut gue bentuk itu adalah salah satu faktor dalam memilih gaming mouse. Dan kalau mau dikelompokin, itu ada dua kelompok besar. Dua kelompok besar ini biasanya kita kelompokkan berdasarkan bagaimana lekukan mouse-nya itu terbentuk di mouse-nya sendiri. Bentuk yang pertama, itu kita sebut sebagai ambidextrous. Contoh yang paling gampang tentang mouse ambidextrous adalah Logitech G Pro Superlight. Karena ini salah satu mouse yang paling recognizable lah, basically di seluruh dunia gitu. Ciri-ciri mouse ambidex itu sesuai namanya ambidextrous. Seharusnya ya, itu bisa dipakai di tangan kiri atau tangan kanan, dan biasanya sisi kiri dan kanannya itu simetris. Nah, tapi mouse ambidex kebanyakan itu nggak true ambidex gitu. Jadi yang akan kalian banyak lihat di pasaran seperti Superlight ini misalnya, itu kalau kalian lihat side buttonnya itu cuma ada di sebelah kiri mouse-nya. Yang artinya mouse ini tuh idealnya dipakai untuk teman-teman yang bukan kidal gitu. Nah, tapi ada juga yang true ambidex, yang kebetulan di sini contohnya tidak ada ya. Side buttonnya itu atau tombol di sisinya itu ada di kiri dan kanan. Jadi kalau kalian pakai mouse yang true ambidex, itu akan bisa mengakomodir untuk teman-teman yang kidal. Kelompok shape yang satu lagi kita bisa kategorikan dalam satu payung yang namanya ergonomik. Ciri-ciri mouse ergo ini biasanya itu kebalikannya ambidex ya, yaitu dia cuma bisa dipakai di salah satu tangan doang. Biasanya sih tangan kanan. Contohnya itu yang ada di meja gua sekarang ada Press Play Atlas. Kalau kalian lihat, ini tuh bagian punuknya itu tinggi sekali ya, dan bagian sisi sebelah kirinya itu juga tinggi. Tapi kalau kalian balik, sisi kanannya itu landai dan rendah sekali. Jadi memang lebih difokuskan untuk tangan kanan doang. Jadi kalau misalnya kalian paksa pakai tangan kiri itu, ya kalau kalian mau bisa-bisain sih ya bisa aja gitu. Tapi aneh banget rasanya. Sebenarnya ada payung shape satu lagi yang nggak terlalu masuk gitu di antara ambidex atau ergo. Kayaknya sih lebih masuk ke ambidex ya, karena in teori dia bisa masuk ke kiri atau kanan. Namanya X-shape atau bentuk telur. Salah satu contohnya itu Phanteks Aria. Dan ada juga contoh lainnya kayak Logitech G305 misalnya. Bentuk X-shape ini yang membedakan dibandingkan ambidex gitu, itu adalah ya karena bentuknya kayak telur gitu. Instead of dia cekung di tengah seperti ini, yang biasanya lebar terkecilnya itu bisa ditaruh untuk jari kalian. Nah, kalau X-shape itu kebalikannya. Dia itu malah lebar di tengah. Kayak begini. Ada orang yang suka bentuk kayak begini, banyak orang juga yang nggak suka. Jadi kayak it's not for everyone. Tapi kalau misalnya kalian suka dan kalian ingin mencoba bentuk seperti ini, ya silakan. Terus nggak cuma bentuk doang. Oke lah, banyak mouse ambidex, mouse ergo, dan mouse X-shape yang ada di pasaran. Tapi secara sizing atau secara ukuran itu variasinya banyak sekali. Ini namanya EP Float 88. Kebetulan tangan gue itu ukurannya 17 x 8 cm. Biasanya kalau misalnya kalian ingin patokin berdasarkan ukuran tangan, mouse yang cocok untuk tangan kalian itu seperti apa, kalian bisa pakai trik inilah. Kalian ukur panjang dan lebar mouse-nya biasanya ada di deskripsi produknya ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Dari panjang dan lebarnya, itu kalian bisa kira-kira dari panjang mouse-nya harusnya sekitaran 70% maksimal dari panjang tangan kalian. Dan dari lebar mouse-nya, itu idealnya itu sekitar 70% atau 65% gitu dari lebar tangan kalian. Jadi tangan gue 17 x 8 cm dari sini ke sini sama dari sini ke sini. Kebetulan ini panjangnya kayak 12 cm, lebarnya gue lupa berapa. Tapi pada saat masuk di tangan, karena ini overall area-nya atau overall luasnya itu sekitaran 70% dari tangan gue, jadi gue masih bisa masuk kayak begini. Grip gue kayak begini, BTW. Tadi kan kalian juga lihat gimana cara gue megang mouse ini. Dan cara pegang itu somehow mempengaruhi bentuk dan ukuran mouse yang cocok buat kalian. Kalau misalnya grip kalian full contact seperti ini, yang full palm grip ya, yang bener-bener semuanya nempel, semua bagian
telapak tangan kalian tuh nempel sama mouse-nya seperti ini, gue lebih sarankan mouse yang panjang dan lebarnya tuh persenannya tuh sedikit lebih besar. Jadi kayak 80-90% supaya tujuannya supaya semuanya bisa nampak di tangan kalian. Kalau misalnya kalian lebih ke claw atau claw-ish atau claw grip yang palmnya masih nempel di belakang, gue saranin entah kalian ngelihat dari panjang dan lebarnya doang seperti yang tadi gue udah saranin, kalian juga bisa pertimbangkan apakah punuk dari mouse-nya itu bakal mengakomodir palm kalian. Karena ada beberapa orang yang claw gripnya itu palmnya atau telapak tangannya itu nggak nempel, dan ada juga orang yang telapak tangannya itu mesti nempel semua. Jadi again, pertimbangkan dari sisi itu juga. Sama terakhir itu fingertip. Kalau fingertip biasanya mouse yang dipegang itu biasanya jauh lebih kecil dibandingkan telapak tangan kalian. Gue saranin yang panjang dan lebarnya itu mungkin 60% ke bawah dari panjang dan lebar tangan kalian. Jadi tujuannya supaya fingertipnya kalian itu bisa bergerak leluasa seperti ini. Dan masih ada variasi-variasi grip lainnya. Contoh nih, kalau gua biasanya itu kadang-kadang jari manis gua nih itu mesti lurus kayak begini nih. Kadang-kadang kayak begini. Dan itu juga bisa jadi pertimbangan juga pada saat kalian milih bentuk mouse. Karena nggak mungkin gua megang grip kayak begini tapi mouse-nya ergo gitu. Karena dia sisinya tuh slanted lah, atau sisinya tuh apa sih namanya slanted? Miring gitu. Iya, jadi jari gue nggak bisa nempel. Sekian segmen ini. Segmen selanjutnya. Thank you. Jadi di segmen kali ini gue mau bahas mainly tentang build quality ya. Dan biasanya build quality dari mouse itu berhubungan langsung sama harga dari mouse-nya. Most of the time. Tapi kadang-kadang ada juga yang harganya masih mahal tapi build quality-nya jelek gitu. Ada juga sih yang kayak begitu. Cuma kayak biasanya untuk mouse-mouse yang lebih mahal, build quality-nya itu akan sangat diperhatikan. Nah, build quality itu aspeknya tuh ada apa aja sih? Kita mulai dari integritas cangkang dulu. Gue akan ambil contoh yang paling gampang aja. Ini Pressplay Iris. Menurut gue salah satu mouse lokalan, salah satu yang build quality-nya paling bagus menurut gue. Kita bisa lihat integritas cangkang itu pada saat mouse-nya kita remes. Nah, karena pada saat kalian lagi serius main game nih, biasanya itu tangan kalian tuh bakal tegang banget gitu rasanya. Dan kalian tuh akan punya kecenderungan untuk sedikit ngeremes mouse-nya. Nah, build quality yang bagus itu pada saat kalian lagi tegang, biasanya tuh kalian bakal ngeremes mouse-nya. Dan berasa gitu, mouse yang build quality-nya bagus sama yang build quality-nya jelek pada saat kalian tegang itu, mouse-nya tuh nggak berasa murah gitu. Dan gue rasa Iris ini salah satu contoh yang bagus. Aspek selanjutnya itu soal tombol utama dan side button. Di tombol utamanya itu kan ada switch-nya ya, dimana switch-nya itu gunanya untuk jadi saklar gitu. Nah, aspek yang mesti diperhatikan itu biasanya itu apakah pada saat kalian klik itu nyaman atau enggak. Itu of course satu. Terus kedua, apakah pantulannya itu pas atau enggak. Terus yang ketiga, pada saat kalian klik, terus kalau misalnya kalian ada perlu ngegoyangin, itu tombolnya itu stabil atau enggak, atau dia masih goyang-goyang. Nah, biasanya untuk mouse-mouse yang lebih murah, itu bakal di cut cost di bagian situ. Biasanya tombol utamanya itu masih kayak goyang-goyang banget. Atau di side buttonnya itu ada pre dan post travel yang signifikan. Dan biasanya faktornya itu doang sih. Oh ya, ngomong-ngomong soal switch mouse itu variannya sebenarnya juga ada banyak banget. Kayak keyboard lah. Biasanya tuh switch mouse itu punya lifetime yang beda-beda. Ada yang 20 juta klik, ada yang 50 juta klik, dan ada yang 100 juta klik, bahkan ada yang nggak tahu mungkin kalau ada yang lebih banyak daripada itu ya. Dan secara jenis switch juga ada dua jenis juga, ada yang mechanical sama ada yang optical. Dan itu rasanya beda-beda semua, jadi cocokin aja sama preferensi kalian seperti apa. Next, build quality. Apalagi yang mesti diperhatikan yaitu scroll wheel-nya. Ada orang yang suka scroll wheel-nya itu tactile. Tactile tuh dalam arti pada saat kalian scroll seperti ini, step-nya itu berasa kenceng. Tapi ada juga orang yang suka step scroll wheel-nya itu lembut gitu. Itu juga preferensi masing-masing, nggak ada yang lebih bagus atau yang lebih jelek. Dan pada saat scroll wheel-nya diklik itu sama faktornya kayak tombol utama sama tombol samping. Apakah pre atau post travel-nya itu signifikan? Dan itu juga bisa jadi faktor juga gitu. Apakah kalian prefer mouse yang scroll wheel-nya seperti apa? Terakhir kita mau bahas coating. Coating itu bisa jadi salah satu faktor apakah mouse itu di cut cost atau enggak. Karena biasanya untuk mouse, terutama di 2025 ya, untuk mouse-mouse yang harganya let's say 500.000 ke bawah gitu, itu coating itu kadang-kadang tuh dikorbanin. Tapi ada juga yang coatingnya bagus. Coating yang bagus itu ciri-cirinya tuh kayak apa? Nah, ini dua contoh mouse yang bisa dibilang coatingnya bagus sama jelek ya. Nah, kalau yang bagus, ini contohnya kayak si Iris tadi, itu waktu dipegang tuh satu dia berasa lebih lembut, of course satu, dan kedua itu dia berasa lebih grippy lah. Jadi pada saat mouse-nya itu kena keringat atau kena minyak, grip kalian itu bakal lebih grippy di mouse yang coatingannya bagus. Tapi ada juga kasus di mana, contohnya ada beberapa kasus teman gue yang karena tangannya itu sangat minyakan dan sangat dakian, mau coating sebagus apapun seminggu udah bolong gitu. Jadi your mileage may vary tergantung dari tangan kalian seberminyak apa atau
seberkeringat apa. Gak ada solusi yang perfect lah untuk semua orang lah. Mau sebagus apapun coatingnya. Kalau coating yang lebih murah, biasanya itu kayak powder coated gitu loh. Dan itu kelihatan banget. Kalau yang lebih murah itu dia lebih bebercak gitu lah istilahnya. Kayak ada powdernya gitu kelihatan gitu pada saat dilihat. Nih contohnya nih Jaksa R5. Lu bandingin sama Inca nih, Lamzu Inca. Nih, beda. Sekian untuk segmen kali ini. Thank you. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu sensor, MCU atau microcontroller unit, dan juga DPI. Nah, kita mulai dulu dari sensor. Sensor ini sebenarnya ada banyak banget ya. Misalnya kayak yang paling notable dan yang gue tahu itu ada PMW3327, terus ada PAW3311, PAW3335, PAW3389, terus ada PMW3370, PAW3395, PAW3950, dan masih ada PMW dan PAW lainnya juga gitu. Banyak banget pokoknya. Tapi biar jadi lebih simpel, di sini gue bakal bagi jadi 3 segmentasi aja. Di sini ada segmentasi budget ya. Ini biasanya ada di PAW atau PMW 3327 sama PAW 3311. Terus ada yang segmentasi mid range, ada di PMW 3370, terus PAW 3335 sama PAW 3389 ya, itu masih mid range kalau menurut gua. Dan yang flagship atau yang paling atas ini ada si PAW 3395 dan yang baru itu PAW 3950. Jadi masih berhubungan juga sama budget ya. Memang kalian harus invest uang yang lebih banyak untuk dapat sensor yang lebih tinggi juga. Tapi sensor tinggi juga punya titik di mana bakal ada law of diminishing return, di mana ketika misalnya bandingan itu sensor budget sama sensor flagship itu grafiknya masih naik, ketika udah bandingin sesama sensor flagship itu grafiknya justru jadi landai. Jadi memang secara di atas kertas sensor-sensor ini bakal beda gitu ya, dari mulai speednya terus accelerationnya gitu, angkanya tuh bakal beda. Tapi kalau misalnya dipakai sama manusia normal, sebenarnya kita tuh ngerasainnya gak terlalu signifikan, apalagi kalau misalnya udah di yang poin flagship ini. Jadi sesuaiin aja budget kalian sama sensor mouse atau mouse dengan sensor apa yang mau kalian beli gitu ya. Kalau misalnya kalian punya budget yang berlebih, ya langsung aja beli yang sensor flagship kayak misalnya PAW 3395 atau yang PAW 3950. Tapi kalaupun kalian budgetnya misalnya pas-pasan gitu ya, itu sebenarnya kalau kalian pakai yang sensornya PAW 3389 atau PAW 3370 juga sebenarnya bedanya nggak terlalu signifikan kalau menurut gue pribadi ya. Dan kalau bisa kalian juga sesuaiin sensor ini sama game yang kalian mainin gitu. Kalau misalnya memang kalian main game FPS kompetitif, ya pasti akan jauh lebih beneficial kalau misalnya kalian pakai yang sensornya tinggi. Tapi kalau misalnya kalian main game single player gitu ya, game AAA gitu misalnya, atau Minecraft gitu, atau game balapan, ya kan nggak perlu-perlu banget gitu pakai yang sensor yang tinggi banget gitu kan. Masih berhubungan dengan sensor ini sebenarnya nggak terbatas di Pixart yang PMW atau PAW aja ya, tapi ada sensor lain juga yang biasanya dari brand-brand besar, kayak misalnya sensor eksklusifnya Logitech yang Hero Sensor, atau sensornya si Razer tuh yang Focus. Sebenarnya premis teknologi sensornya mereka itu sama aja, cuman memang biasanya itu dimodif-modif lagi sama brandnya supaya let's say efisiensi baterainya lebih panjang gitu ya, lebih lama, baterainya lebih awet gitu, atau ya DPI-nya bisa lebih tinggi gitu kan. Intinya sensor mereka pun punya konsep yang mirip-mirip gitu. Semakin mahal mouse-nya ya semakin tinggi juga sensornya. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja sama budget kalian. Nah, kalau itu tadi sensor, selanjutnya itu ada DPI yang basically sebenarnya bisa ngaruh juga ya ke latency mouse-nya. Tapi kalau gue referensiin video yang gue temuin di YouTube, itu sebenarnya ada point of diminishing return juga di sekitar 800 sampai 1600 DPI. Dimana memang perbedaan latensinya itu udah nggak bakal terlalu kerasa lagi gitu. Jadi semakin tinggi DPI, misalnya sampai 16.000, 32.000 DPI, itu udah nggak bakal kerasa lagi sih beda latensinya. Jadi kalau misalnya udah di atas 3200 DPI gitu, 6400 segala macem, itu bakal lebih ngaruh ke sensitivity mouse-nya. Jadi ya seberapa besar sensitivitas mouse secara bawaan sebelum diatur-atur lagi lewat game yang kalian mainin. Jadi intinya untuk yang DPI ini bukan berarti semakin tinggi DPI yang ada di sebuah mouse itu mouse-nya lebih bagus. Nggak selalu artinya kayak gitu. Tapi memang DPI yang lebih tinggi itu bakal ngebuka opsi ke sensitivity yang mungkin aja lebih leluasa untuk kalian main-mainin. Ya kalian tinggal coba-coba sendiri aja lewat softwarenya gitu ya buat ngatur-ngatur DPI-nya, dan pilih aja gitu DPI yang mana yang paling cocok sama gameplay kalian. Nah, yang terakhir itu ada MCU atau microcontroller unit yang basically pusat dari sebuah mouse gaming gitu ya. Jadi ini gue kasih perbandingan, misalnya ada mouse yang ini itu MCU-nya pakai Nordic, terus yang ini misalnya MCU-nya pakai BK gitu. Jadi MCU itu emang beda-beda brandnya, ada BK, ada COMX, ada Nordic gitu. Intinya MCU ini ngaruhnya ke latency sama efisiensi baterai. Oh ya, sama polling rate juga. Jadi MCU itu ngaruh ke
latency mouse-nya, ke efisiensi baterai, sama polling rate berapa yang bisa diangkat sama mouse-nya. Nah, kita langsung masuk ke poin selanjutnya, yaitu polling rate dari sebuah mouse. Polling rate itu basically bahasa bayinya tuh seberapa banyak sinyal yang dikeluarin sama mouse-nya dan seberapa banyak sinyal juga yang dibaca sama PC kalian. Semakin tinggi polling rate-nya, ya artinya semakin banyak juga sinyal yang dikasih sama mouse-nya ke PC yang dipakai. Jadi, iya bisa dibilang semakin tinggi polling rate itu bakal semakin bagus juga performa mouse-nya. Tapi dengan beberapa catatan. Polling rate mouse gaming yang lebih tinggi itu bakalan makan load CPU yang lebih tinggi juga, terus bakal butuh monitor dengan refresh rate yang tinggi juga buat ngebaca sinyal yang dikasih sama mouse-nya, dan yang paling kerasa itu bakal bikin baterai dari sebuah mouse gaming wireless itu jadi jauh lebih cepet habisnya. Jadi kalau bisa sebelum kalian memutuskan untuk beli mouse gaming yang polling rate-nya tinggi, let's say misalnya 4000 Hz atau 8000 Hz, kalian harus consider pertimbangan-pertimbangan itu tadi ya. Jadi apakah PC kalian bisa ngangkat polling rate yang tinggi gitu kan, apakah CPU kalian tuh kuat buat ngangkatnya, dan apakah monitor kalian bisa ngebaca sinyal yang dikasih gitu, karena butuh refresh rate yang sangat tinggi untuk bisa ngebaca sinyal yang dikasih sama mouse yang polling rate-nya 8000 Hz. Kalau gue pribadi, sweet spot gue itu ada di 1000 Hz sama 2000 Hz aja. Karena memang monitor yang gue pakai sekarang itu cuma 120 Hz dan CPU PC gue juga nggak yang high-end banget gitu. Jadi kalau misalnya gue pakai mouse yang polling rate-nya 8000 Hz dan gue nyalain 8000 Hz-nya, satu-satunya hal yang bakal gue rasain itu cuma baterainya bakal lebih cepat habisnya. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yang sebenarnya bukan bahas mouse-nya ya, tapi lebih ke bahas mousepad-nya nih yang ada di bawah mouse-mouse ini. Intinya ya nggak ribet-ribet banget sih, mousepad itu ya mousepad gitu, tempat kalian gerakin mouse kalian. Tapi memang mousepad itu ukurannya macem-macem ya, ada yang kecil kayak misalnya yang kalian sering lihat di kantor-kantor, atau yang mungkin aja sekarang lagi kalian pakai gitu kan. Terus ada juga yang ukurannya panjang gitu kayak deskmat gitu misalnya, yang bisa sekalian sama naruh keyboard juga. Dan ada juga mousepad yang gede lebar gini yang memang biasanya dipakai sama orang-orang yang main game FPS atau yang memang sensitivity mouse-nya itu rendah banget gitu. Jadi butuh mousepad yang gede gitu kan. Tapi karena mousepad ini berhubungan langsung sama kalian gerakin mouse kalian, jadi ya secara logika aja gitu. Beda permukaan atau surface-nya ini bakal beda juga feel kalian gerakin mouse-nya. Nah, kalau kata si Barjuan, mousepad ini ada rabbit hole-nya lagi sendiri dan bakal kepanjangan kalau misalnya gue bahas di sini. Jadi intinya mousepad itu ada yang keset, ada yang licin, ya kalian cobain sendirilah yang mana yang cocok sama kalian. Terakhir nih, kita mau bahas, apakah kalian mesti beli mouse ODM? Ini bukan saran yang pasti gitu ya, karena ini juga berdasarkan pengalaman gue juga mencoba puluhan bahkan ratusan mouse sih bisa dibilang. Dan mouse yang pernah gue review itu ada yang dari big brands dan ada juga yang OEM atau ODM. Setelah gue coba beratus-ratus mouse tersebut, berdasarkan pengalaman gue, kesimpulannya adalah pilihlah mouse yang satu nyaman buat kalian, kedua yang kalian memang suka aja gitu. Contoh nih, yang tadi gue sempat singgung, mouse utama gue sekarang ini. Ini adalah EpiFlop 88. Dan ini, kalau misalnya kalian cari di internet, ini jelas mouse ODM. Yang gue suka dari sini adalah kebetulan karena memang grip gue kayak claw palm-ish begitu, dan dia weight balance-nya bagus, dia nggak terlalu berat di depan dan di belakang. Mouse ini tuh jadi mouse utama gue karena ya memang gue suka aja, that's it gitu. Nggak ada alasan lain. Nggak ada alasan lain yang mendiskreditkan kalau gue nggak harus beli mouse ini gitu. Balik lagi ke argumen gue. Apakah kalian mesti beli mouse ODM? Kayaknya pertanyaannya salah. Pertanyaan yang lebih tepat menurut gue adalah, apakah mouse ini cocok buat kalian? Dan jawaban dari pertanyaan tersebut balik lagi ke kalian masing-masing. Apakah budget kalian cocok? Apakah kalian cocok sama bentuknya? Apakah build quality-nya cukup sesuai dengan budget kalian? Apakah sensornya sudah cukup dengan kebutuhan kalian? Apakah performa polling rate, DPI, dan kawan-kawannya itu sudah cukup buat kalian? Apakah sensornya itu cocok sama mousepad kalian? Itu semua balik ke kalian masing-masing. Jadi, argumen kalau ODM tuh pasti jelek, gua rasa kurang tepat. Terus brand ODM atau OEM yang bagus tuh apa aja sih sebenarnya? Yang beberapa yang pernah gue pakai ya, ini salah satunya ini Vortex Series Inno X2M. Ini ODM, tapi mouse ini sempat jadi mouse utama gue. Terus contoh lain lagi ada Fantech, ada Pressplay, dan brand-brand lainnya. Tapi belum tentu juga brand ODM atau OEM tuh semuanya bagus. Jadi balik lagi ke kalian masing-masing, apakah mouse tersebut memang cocok buat kalian atau enggak.
Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Semoga dengan nonton video ini kalian bisa terbantu dan bisa milih mouse gaming yang sesuai sama kriteria dan kemampuan kalian masing-masing ya. Dan di sini gue terima kasih banget sama Barjuan Davis. Terima kasih sudah dijamu, Pak. Ya, yang udah mau bantuin gue bikin video panduan cara beli mouse gaming ini ya. Lu kira-kira ada yang mau dipromosin nggak buat audiens gue? Oh iya, jadi gue lagi sibuk ngurusin channel YouTube baru gue. Anjay. Bukan YouTube nih dia. Bukan channel gue juga sih, channel IHTC. YouTuber bang? Ya nggak segede lu sih. Oh, yang masih kecil. Ya, apa lagi? Terus ada main channel gua untuk review mouse segala macam, ada TikTok gua di sini. Ya, jangan lupa di-follow ya. Jangan lupa di-follow. Instagram boleh. Ya. Instagram pokoknya boleh. Semua link dia udah gua taruh di deskripsi di bawah. Jadi yang mau kalian yang mau ngecek-cekin ya, itu bisa langsung cek aja karena dia ini jauh lebih pinter daripada gua dalam hal mouse ya. Ini bisa kalian lihat di sini, ini mouse dia, ini mana lagi, ini mouse dia, ini banyakan mouse dia daripada mouse gua di sini. Nah, lu ada kata-kata apa nih buat audiens gua, kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir. Closing words ceritanya. Closing words ya, bentar ya. Gue mikirin dulu kali, bentar ya. Nih, singkat saja guys. Singkat saja. Pilih yang nyaman, gak usah pikirin kata orang. Wah, itu dia tuh. Nggak usah FOMO ya, nggak usah gampang terpengaruh sama orang. Pokoknya pilih yang nyaman sama kalian mouse-nya. Betul. Oke, itu aja untuk video kali ini. Like kalau kalian videonya, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe ke gua dan follow juga semua sosial media Barjuan Davis yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy and Barjuan. As always, peace out. Peace out. Oke, gila.